apa tentang Abdul Syukran. syukuran? Apa ya abang sekarang ini? Soal belanja dan sudah salah. Nah, jadi nih Bang, pertanyaan pertama nih mau sampaikan apalah yang abang tahu tentang budaya Melayu? Ya, yang saya pahami tentang Melayu ini ialah Melayu pasti Islam. Islam pasti Melayu. Melayu budaya yang berkaitan dengan Islam. Syariat Islam. Orang Melayu itu pertama pandai ngaji, walaupun dia terbata-bata ngajinya. Kedua, orang Melayu itu cerdas, pandai, cerdik. Yang ketiga, orang Melayu pandai silat. Silat. Khas Melayu. Ya, ada juga ternyata tentang budaya Melayu itu, budaya Melayu itu luas. Yang pasti budaya Melayu itu dididik Islam, dan budaya Melayu tidak akan melanggar Islam. Jadi Bang, ciri khas apa yang abang tahu tentang budaya Melayu, budayanya? Habis lihat kita di sana. Kalau ciri khas orang Melayu itu songkok peci. Peci ini itu sebenarnya songkok peci itu dari orang Melayu, dari Allahyarham Tuan Hamzah yang dipakai di peci pada Soekarno itu. Peci ini itu dari orang Melayu. Jadi peci ini ciri khas orang Melayu sebenarnya. Baju, celana, bahasa orang Melayu itu bahasanya sopan santun. Orang Melayu ciri khasnya ialah yang pertama taat kepada Allah. Dulu orang Melayu itu rajin ibadah, tapi sekarang apa? Selanjutnya ya Bang, budaya Melayu apa yang masih dilestarikan di lingkungan kita? Kebudayaan Melayu yang masih dilestarikan di lingkungan kita, terutama di kampung-kampung kami itu ialah ada namanya silat. Dan Ada namanya kalau di pernikahan nasi ada hadapan, ada dapat. masih lestari. Baru di tempat kami itu ada namanya kalau bulan puasa masih dilestarikan tuh kue nasidah. Oh, sedap tuh Bang. Pakai bawang-bawang apa kacang juga tuh kan? Nasidah, bubur pedas. Ada lagi Pak, kayak lagi tuh kayak Tarian Melayu. kan Pak. Sekarang di lingkungan kita ini yang masih lestari itu setiap acara-acara pemerintah itu pasti ada tari persembahan Melayu kayak bahasa ini. Ada pilihan. Kenapa Dian Pak? Karena di mana bumi dijejak, di situ lagi dijunjung. Di mana laki-laki bertemanjak, di situ perempuan berkembang. Iya. Tahu apa sejarah tarian Melayu? Sejarah Tarian tepak itu kenapa dia sana? Sama membuka ya kan? ada adab tentang tari persembahan. Caranya ada, cara menarinya. Tidak sembarang menari, bukan seperti tarian-tarian lain. Untuk yang menerima sirih itu harus gini, nggak boleh begini, ada adabnya. Mesti menghargai orang lain, menghormati tamu. Semua ada adat dan adab istiadat orang lain. Itu hebat orang lain. Abang tahu merisik tuh Pak? Ini kalau merisi ini sebetulnya memang jomblo ini. Merisi itu artinya mau melamar, mau berkawin. Kawin tuh bukan kawin tuh kalau dalam masalah lain itu nikah. Masalah lain itu di bahas Kawin itu nikah. Gak ada orang lain nggak mau menikah, kawin. kawin kan? Merisi itu artinya mau melamar seorang anak dara ke rumah calon mertua, itu merisi. Hari ini jarang diadakan. Itulah adat istiadat. Makanya ada syair cinta dulu, cinta sekarang lain betul. Contoh-contoh.
ada malam sebelum pernikahan, perempuan tuh kan ada acara tuh yang kayak dipengantinkan. Kalau di dalam orang Melayu itu kalau di malam pernikahan orang Melayu namanya malam belinai. Jadi di mana kalau kata orang Melayu malam belinai itu banyak maknanya. Karena kalau besok nak kahwin malam ini malam belinai. Kalau laki-laki Pak, itu kan perempuan tuh kayak kesanding. Kalau Malam laki-laki laki-laki ada juga mengatakan malam belinai. oh, pakai acara syukuran juga. Ya, namanya kenduri. Bahasa kenduri itu dari orang Melayu. Oh, bukan bahasa lain. Kalau dari orang lain kenduri. Habis itu Pak, bagaimana proses pernikahan orang Melayu biasanya? Pasti ada khasnya Pak kalau pernikahan ini. Proses pernikahan orang Melayu identik dengan Islam. Flashback yang saya katakan, Melayu pasti Islam, Islam pasti Melayu. Tidak ada orang Melayu yang Kristen, tidak ada orang Melayu bukan Islam. Kalau Cina itu pasti Tidak, Melayu itu pasti Islam, identik dengan Islam. Dengan pernikahan orang Melayu pasti bersyariat Islam. Ada mana yang bahkan yang sekarang bilang nih, kalau orang Melayu itu kalau dulu nggak mau nikah kawin itu hatam Quran dulu. Sekarang hilang. ada beberapa tapi Pak. Makanya ada palang pintu, Nah itu maksudnya. ada yang pantun, ada hadapan. Itu semua bagian Islam. Tidak ada yang korek Islam. Kayak orang Melayu. Lalu Pak, bagaimana proses tepuk tawar? Proses tepuk tawar itu mah Ini Pak, kan tepuk tawar itu proses tepuk tawar itu di dalam orang Melayu itu jelas ada sejajarnya. itu apa aja Pak? Maksudnya apa bahannya? Bahan-bahannya kalau tak silap waktu bunga, kalau tak tahu nanti air main. Rampai. Rampai. Ada namanya. Pokran itu ya? Ya, ada kapur. Itu semua penuh makna. Tahu Pak? Ada Ini Pak, maksud tadi yang proses pernikahan Melayu itu proses ya Pak. Maksudnya misalnya kayak kita tuh datang ke rumah perempuan melamar ini kan bawa tepa atau apa. Oh ya. Maksudnya ada Iya. Ini setahu awak. Karena awak kawin jadi proses pernikahan orang Melayu itu pada masa itu penuh adat istiadat. Yang mana dia yang ada bawa tepa, yang mana dia bawa keluarga. Artinya kenapa kalau kita mau melamar anak dara, ada dia bawa tepa. Tepa itu adalah penuh kehormatan orang Melayu. Kita bawa keluarga artinya untuk saling mengenal keluarga kita, antara keluarga yang laki dan anak dara itu saling mengenal. Karena ini akan menjadi suatu kekeluargaan yang sangat luar biasa. Itu orang Melayu tadi. I mean, yeah, we will pay as a Nah, Bang, abis itu kan di dalam pernikahan, pas acara pernikahan itu ada namanya makan hadap-hadapan Bang. Dan yang apa aja Bang? makan nasi ada bentuk itu yang hanya boleh duduk di nasi hadapan orang harus perempuan ada lagi. Kenapa ya harus perempuan? Karena kalau dia perempuan itu saling mengenal. Oh ini sekolah tidak boleh laki-laki duduk di hadapan. Dan di nasi hadapan itu penuh dengan makna. Kenapa? Karena menyatukan antara keluarga laki-laki dan anak dara itu menjadi suami istri. Itulah keharmonisan keluarga. Yang dulu belum kenal jadi kenal. Ada canda dan tawa. Suka ya. Pas hadapan tuh lah Bang. Apa ya yang masih ada game-gamenya itu Bang? Ya. Kan ada kayak Kalau nasi hadapan tuh ada nasi ulam. itu ngapain Bang? Rebut itu? Rebut Iya. ada mengatakan ayam kampung di dalam, ada mengatakan telur kampung. Dan itu ada namanya merah. Pokoknya makanan khas Melayu lah itu hidang. Bunga. Makanan
sebutkan tadi ialah bubur pedas. Kue Malaka tuh kue orang Melayu, yang jual tuh kue Malaka orang Melayu tuh. Jarang betul orang terdekat buat ternyata. Bubur pedas tuh yang paling sedap tuh itu turun temurun bumbu-bumbunya. Kue rasidah itu punya orang Melayu betul. Apalagi bubur pedas. Kadang tentang rasa bubur pedas itu banyak turun temurun. Ada banyak makan rasa Melayu. Sampai tadi Pak, yang bersida. Kue rasidah. Tuturan Pak. Tuturan itu adalah panggilan orang Melayu, adab. Inilah hebatnya orang Melayu beradab. Panggil abahnya, yang pertama Abah Yung, kedua Abah Ngah, ketiga Abah Halang, keempat Utih, kelima Anda, kelanjang. Itulah panggilan adab orang Melayu. Dan ini mohon maaf tidak ada di luar bangsa Melayu. Itulah hebat orang Melayu, beradab dan berbahasa. Biar datang. Dek, musik Melayu Pak. Kita kan musik Melayu tuh Pak, apa aja biasanya? Musik Melayu itu ada namanya Pak Pung. Dendang gitu. Pak Pung. Musik Melayu itu dangdut itu dari musik Melayu. Sebenarnya dangdut itu dari musik Melayu. Bukanlah popes pemain Rama. Dangdut itu musik Melayu. Terus musik Melayu itu mengandung Islamic kali. Kasidahnya pada zaman dahulu, karangan dari Profesor Muhammad Hakim, Ilham. Dan musik Melayu itu identik dengan Islam dan musik juga berbau Arab, ada kasidah. Dan banyak orang yang nggak tahu dangdut itu dari musik Melayu. Oh ini Pak, terakhir Pak, kayak Melayu itu Pak, kalau di pernikahan itu Pak, ada namanya berbalai. Kalau ini kalbala itu artinya untuk menghubungkan antara kedua pria dan adik manusia. Apa tuh Pak? Apa ya Pak? Artinya untuk mengerat hubungan antara keluarga. Di masa keluar kita, kalau kematian aja Pak, tradisi Melayu. Orang Melayu kalau ada tradisi Melayu itu ya kenduri lah, tahlil. Satu sehari ya? Tahlil itu kan tradisi orang Melayu. Kirim doa arwah, kirim doa ke arwah ya. Nggak ada. Itulah hebat orang Melayu. Lahir Islam. Haul-haul itu Orang Melayu. itulah tradisi kita kalau kematian ya Pak. Nah Pak, sejarah Melayu yang lebih mendalam itu gimana ya Bang? Kayak dari adatnya, pakaiannya, alat-alat tradisionalnya gitu. Kalau masalah alat tradisional banyak orang yang nggak paham. Keris itu orang Melayu punya keris juga. Mohon maaf bukan di luar Melayu punya keris, tapi orang Melayu punya keris juga. Ada tubuh lada, nggak tahu itu. Ada keris. Orang Melayu itu punya keris. Karena kalau pesta keris perkawinan ada laki-laki buat keris. Itu tandanya kalau orang Melayu itu punya keris. Punya keris tersendiri. Kalau misal nikah tuh Bang, kenapa dia harus dipayungin? Habis itu payungnya kuning gitu. Kenapa sih? Sebenarnya itu kalau untuk payung itu untuk Sultan dijunjung, rakyat dipayung. Artinya apa? Sultan kita hormati, Sultan kita ta'zimi, Sultan kita agung-agungi, karena dia akan mempayungi rakyatnya. Nah, dulu pada masa itu di sini dikenal dengan Sumatera Timur. Dulu kerajaan Sumatera Timur sangat makmur.
makmur kenapa? Semua masyarakatnya itu sangat senang, sangat bahagia pada masa waktu itu. Hancurlah kerajaan Sumatera Timur sejarahnya. 3 Maret 1946, semua masyarakat Melayu, raja-raja Melayu dibunuh oleh PKI yang menghancuri dan menghabisi orang PKI. Kalau seandainya masih ada kerajaan Melayu pada masa itu Sumatera Timur, saat ini orang Melayu berjaya. Orang Melayu berjaya. Yang itu bah. Kamu dari mana? Awak Melayu Delhi. Tinggal asli Kemarin tuh di Langkat pak. Langkat. Di Langkat itu pada masa kerajaan Melayu Langkat itu belum ada lampu. Tapi di Langkat sudah ada lampu. Oh iya. Pada masa itu Langkat itu paling kaya. Belum di Langkat itu sudah ada lampu. Dulu di Nusantara ini belum ada lampu, hanya Langkat yang ada lampu. Yang ada lampu itu di Eropa. Langkat sudah ada lampu pada masa kerajaan nah. Dan di kerajaan Langkat itu ada namanya minyak. Iya. Minyak. Sekarang Minyak ya. Dan bahkan minyak itu digunakan di Republik Indonesia. Itu sumbangan kerajaan Langkat. Luar biasa. di Brandon ya pak. Belanda. Itu baru Langkat ya, belum lagi Delhi, Serdang, Labuan, Kota Pinang, Labuan Milik. Itu banyak pengorbanan Kesultanan Melayu dulu untuk NKRI. Di Langkat aja lihat, negeri yang paling kaya Langkat. Minyaknya ada, bahkan lampu ada banyak. Jaya betul Langkat. Gimana bisa nentukannya bah? Melayu Langkat, Delhi, sana sini kan? Nah, inilah yang orang tidak paham. Melayu itu bukan suku. Kalau ada orang yang menyebut Melayu itu suku itu salah besar. Melayu itu adalah bangsa yang besar, bangsa. Kenapa? Ada Melayu Delhi, Melayu Langkat, Melayu Batubara, Melayu Tanjung Balai, Melayu Serdang walaupun masuk Delhi ya. Ada Melayu Kota Pinang, ada Melayu Labuan Bilik. Di Sumatera Timur aja sudah banyak Melayu dan banyak dialek Melayu berbeda. Inilah tandanya besarnya orang Melayu, dan Melayu itu tidak suku tapi bangsa. Ada ciri khas sih pak, masing-masing gitu pak. Ada ciri khas masing-masing. Lihat bahasanya. Kalau kita ke Langkat, Maya apa? Sini Maya. Nah, kalau buat mbak. Batubara apa? Oh. Jadi itu sudah membedakan Melayu itu bangsa dan suku. Itulah hebatnya orang Melayu, besarnya orang Melayu. Lanjutkan mbak. Tadi ada dengar bang. Kalau kita tuh dijajah PKI, bisa bang. Sebenarnya bukan dijajah PKI, tapi kita dibantai oleh PKI. Ada mengatakan teori revolusi sosial Sumatera Timur tahun 1946 3 Maret. Nah, pada masa itu ini sangat kejam, lebih kejam daripada tentang PKI itu. Apa namanya PKI sekarang? PKI apa namanya? Kalau Oktober namanya? G30 SPKI. G30 SPKI. Tapi ini lebih kejam daripada G30 SPKI. Dan ini tidak ada yang tahu. Seandainya sejarah ini difilmkan di seluruh NKRI dan dibuat cerita untuk anak-anak sekolah dasar, sekolah menengah itu, ini lebih kejam daripada G30 SPKI. Dah, di mana pada masa itu 3 Maret 1946 semua orang-orang Melayu yang bergelar dibunuh habis, dan orang Melayu juga dibunuh. Kenapa? Dulu ada namanya BTI, Badan Tani Indonesia, yang tinggal di Sumatera Timur. Karena pada masa itu ketika Belanda buat suatu perkebunan, orang Melayu nggak mau kerja.
Nah, itulah segmen orang Melayu itu malas. Iya. Yang ngomong orang Melayu itu malas itu Belanda. Oh. Kenapa orang Melayu itu malas? Pada masa itu orang Melayu tidak mau diperbudak Belanda, nggak mau dipekerja Belanda, karena kita tuan rumah di sini. Itulah hebat orang Melayu, tidak mau tunduk dengan manusia, tunduk dengan Allah Taala. Bukan berarti tak mau bekerja, mau bekerja, tapi tidak mau bekerja dengan penjajah. Pada masa itu, itulah makanya. orang. Sampai sekarang Nah, Pak. yang ngomong orang Melayu itu malas itu hanya Belanda di sejarahnya. Nah, pada masa itu karena tidak ada yang buruh tani pada masa itu, dipanggillah buruh-buruh dari tanah Jawa ke Sumatera Timur. Itulah asal mula orang Jawa banyak di kota Medan, di Kota Timur. Dulu orang itu bekerja, dikasih sultan lah orang itu tanah. Karena orang Jawa itu banyak di perkebunan. Jadi pada masa itu PKI memprovokatorkan orang ini. Sultan bekerja sama dengan Belanda. Padahal Sultan itu tidak bekerja dengan Belanda, tapi Belanda menyewa tanah di Sumatera Timur untuk tersebut. Dan kita tidak pernah dijajah Belanda di Timur. Ini pembodohan. Yang dijajah Belanda itu Pulau Jawa. Di sini tidak dijajah Belanda, tapi ada yang mengatakan kita dijajah itu paling lama 3 tahun setengah. Itu hanya perang, nggak dijajah perang. Di mana perangnya? Di Sunggal. Bahkan ada perang Sunggal kata saya. Datuk Serbakti, Sekenyamat. Nah, pada masa revolusi sosial, orang Melayu dibunuh. Bahkan perempuan-perempuan orang Melayu itu diperkosa. Ada yang dibunuh. Dan bahkan para sultan orang menggelar itu mayatnya dibuang ke mana. Ada yang ditemukan. Itu kekediaman PKI pada masa itu. Kerajaannya dibakar. Yang selamat kerajaan Maimun. Itu dijaga oleh tentara. Hanya sebentar orang itu kita dihabisi. Makanya ada orang Melayu mengatakan lari ke pesisir. Sadis betul pada masa revolusi sosial. Ini Maret. Maret ini bulan kesedihan orang Melayu. Dimana orang Melayu bantai. Dan ada yang mengatakan kenapa orang Melayu bermarga? Itu asal mulanya. Takut buruh PKI buat marga orang Melayu. Ada. Itulah asal mulanya marga orang Melayu. Nah, ada yang buat marga Tarigan, ada yang buat marga itulah. Karena takut buruh PKI. Ada yang mengatakan itu. Ada yang mengatakan gitu. Itu rumah. Kan masalah bataannya. Pada masa itu orang Melayu takut semakin dia Melayu akan buat marga. Oh, ini Melayu Timur di mana, Bu? Ini kalau di sini namanya Sumatera Timur, Pantai Timur. Dari Langkat sampai ke Labuan Batu Utara itu Pantai Timur, Labuan Milian. Itu semua orang Melayu, tanah Melayu. Hari ini habis karena revolusi sosial tadi. Seandainya tidak ada revolusi sosial, orang Melayu akan berjaya. Orang Melayu ini bangsa. Malaysia orang Melayu, Brunei Melayu, Vietnam Melayu, Filipina, Thailand, Pakistan Melayu. Itulah bangsa Melayu. Dan bangsa Melayu lah yang akan membebaskan Palestina nanti akan datang. Amin ya Allah. Sekianlah wawancara kami mengenai Melayu. Terima kasih. Kurang banyak.